Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang hebat dan pintar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita belajar bersama Bu Aulia. Kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran kelima. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam pembelajaran kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan pembelajaran melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Nah, anak-anak, coba diamati gambarnya. Siti sedang menulis apa untuk ibunya? Ya, betul sekali. Siti sedang menulis terima kasih untuk ibunya. Nah, anak-anak, ayo kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Tulis sebanyak 5 kali ya. Kalian bisa kerjakan di lembar LKPD 1, lalu tirukan tulisan yang sudah ada di sana ya. Buat sebanyak 5 kali. Lalu, jika sudah, ayo kita buat ungkapan permintaan tolong. Kalian bisa berkreasi sesuka kalian dengan buat 2 kalimat sesuka kalian. Nah, Ibu punya contoh. Contoh yang pertama, Benny bisa tolong bantu saya mengangkat meja. Yang kedua, Ayah bisa tolong bantu saya mengerjakan tugas. Selanjutnya, Ibu bisa tolong saya melipat selimut. Kakak bisa tolong saya mengerjakan tugas. Nah, itu tadi anak-anak contoh-contohnya. Kalian bisa buat sesuai keinginan kalian sendiri ya. Tulis 2 saja di lembar LKPD 1 yang sudah dibagikan. Selanjutnya, jika kalian mendapat bantuan dari orang lain, apa yang harus kalian ucapkan? Ya, ingat, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih itu dalam ungkapan bahasa Indonesia. Sedangkan kita tinggal di Jawa, ungkapan bahasa Jawanya seperti apa anak-anak? Ya, betul sekali. Dalam bahasa Jawa, ungkapan terima kasih berarti matur nuwun. Kita harus mengungkapkan terima kasih atau matur nuwun kepada orang yang sudah membantu kita. Ingat ya anak-anak, dari gambar ini, ayo kita amati. Di sini, Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Kita perhatikan benda yang dipegang Edo. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Ternyata, gantungan baju bisa digunakan sebagai timbangan yang sederhana ya anak-anak. Nah, kita lihat pada gambar. Di sini ada gantungan baju yang di atasnya sudah diberi tali untuk menyeimbangkan, lalu di bagian kanan dan kiri diberikan tali juga untuk mengangkat benda yang akan ditimbang. Lalu, Edo membandingkan mainannya dengan mainan milik sepupunya. Kita lihat pada gambar, yang pertama ada mainan mobil-mobilan dibandingkan dengan robot. Nah, kita bisa lihat gantungan baju akan miring atau lebih berat ke arah mobil. Jadi, yang mobil agak ke bawah, lalu yang robot agak ke atas. Itu tandanya mainan mobil lebih berat dari robot. Nah, pertama kita sudah dapatkan bahwa mobil lebih berat dari robot. Yang kedua, ada boneka dibandingkan dengan mobil. Kita lihat lebih berat mana anak-anak? Ya, betul sekali. Lebih berat boneka.
Nah, jadi boneka agak ke bawah, yang mobil agak naik ke atas. Yang terakhir, ada robot dibandingkan dengan mainan bebek-bebekan. Kita lihat, hasilnya lebih berat yang robot. Jadi, yang bebek agak naik, yang robot agak ke bawah. Nah, dari percobaan yang dilakukan Edo, kita bisa tarik kesimpulan. Manakah mainan yang paling berat? Mainan yang paling berat adalah boneka. Betul sekali. Mobil dan robot lebih berat mobil. Boneka dan mobil lebih berat boneka. Robot dan bebek lebih berat robot. Nah, kita bisa lihat dari bebek-bebekan dan robot lebih berat robot. Robot dan mobil lebih berat mobil. Mobil dan boneka lebih berat boneka. Jadi, yang paling berat adalah boneka. Lalu, manakah mainan yang paling ringan? Ya, betul sekali. Mainan bebek-bebekan. Lalu, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Jawabannya adalah boneka, mobil-mobilan, robot, mainan bebek-bebekan. Nah, anak-anak, ibu punya contoh. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Jadi, kelereng di sini bisa digunakan sebagai satuan untuk mengukur berat benda. Kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama, mobil dibandingkan dengan kelereng. Hasilnya, karena timbangan itu lurus, jadi timbangan itu berarti sama beratnya. Jadi, berat mobil sama dengan berat 5 kelereng. Selanjutnya, 3 kelereng. Berat bebek-bebekan sama dengan, lalu berat boneka sama dengan 6 kelereng, dan berat robot sama dengan 4 kelereng. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan mainan bebek karet? Hasilnya ada 4 ditambah 3 sama dengan 7 kelereng. Berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Hasilnya 5 ditambah 3 sama dengan 8 kelereng. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Nah, selisih berarti dikurangi. Jadi, kita kurangkan berat boneka sama dengan 6 dikurangi mainan robot 4 sama dengan 2 kelereng. Jadi, selisihnya 2 kelereng. Soal selanjutnya, berapa kelereng selisih antara bebek karet dan robot? Nah, kita tahu berat mainan bebek-bebekan dan robot adalah 7 kelereng, jadi dikurangi dengan berat mobil adalah 5 kelereng, jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2 kelereng. Begitu ya anak-anak. Berikan tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Perhatikan contoh soal ini. Yang pertama, mainan mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Mainan mobil-mobilan sama dengan 5, boneka monyet sama dengan 6, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Yang kedua, boneka monyet ditambah robot. Berat boneka monyet sama dengan 6 kelereng ditambah berat robot sama dengan 4 kelereng, sama dengan 10 kelereng. Jadi, yang pertama 11, terus yang kedua 10. Mana yang lebih ringan anak-anak? Ya, yang kedua. Jadi, yang lebih ringan adalah boneka monyet ditambah robot. Di sini ada tulisan berikan alasanmu, maksudnya adalah kita bisa tahu mana yang lebih ringan karena kita menjumlahkan berat bendanya. Kita bisa mengetahui berat benda itu di gambar yang tadi ya anak-anak. Ayo kerjakan.
Kita sudah belajar bagaimana cara membandingkan yang lebih ringan dengan menghitung kelereng. Sekarang kalian kerjakan pada 3 soal berikut ini ya. Kalian kerjakan pada lembar LKPD yang sudah dibagikan. Selanjutnya, kita bisa lihat ada gambar. Nah, keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, dan batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat. Benda yang mengapung itu ringan. Benda yang melayang itu lebih berat dari yang mengapung. Kita lihat, benda yang mengapung itu yang paling atas, yang melayang itu di tengah-tengah, yang tenggelam itu yang di paling bawah. Bagaimana jika kita urutkan dari yang paling ringan? Urutannya adalah perahu kertas, yang kedua tas, yang ketiga batu. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan tugas hari ini ya. Nih tugas 1, yang tadi menulis ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. Yang kedua, membandingkan berat benda dengan kelereng. Yang ketiga, kalian kerjakan soal evaluasi. Kalian kerjakan pada lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ungkapan terima kasih, ungkapan meminta tolong, dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku atau yang kita gunakan di sini adalah kelereng. Untuk anak-anak yang memiliki pertanyaan, silahkan kalian bertanya kepada Bu Aulia melalui grup atau melalui Japri. Untuk tugasnya, nanti dikumpulkan kembali ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.